Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Ilmu Tauhid yang beranggotakan Eva Astapiana MS dan Abdul Wahid ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Penyimpangan dari Tauhid. Tauhid adalah sebuah kata yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Penyimpangan tauhid adalah sikap atau tindakan di luar dari kaidah ajaran tauhid. Penyimpangan dari akidah atau tauhid yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, karena akidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan yang lama-kelamaan mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup kebahagiaan. Sehingga hidupnya terasa sempit, lalu ia ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan menyudahi hidup, sekalipun dengan bunuh diri, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah akidah yang benar. Rumusan masalah. Apa saja faktor yang melatar belakangi penyimpangan tauhid? Apa bahaya atau efek dari penyimpangan tauhid? Bagaimana cara menanggulangi efek penyimpangan dari tauhid? Tujuan masalah. Tujuannya mengetahui pengertian penyimpangan dari tauhid, mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi penyimpangan dari tauhid, mengetahui cara menanggulangi efek penyimpangan dari tauhid. Pembahasan. Faktor yang melatar belakangi penyimpangan dari tauhid adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebodohan terhadap ajaran tauhid atau akidah yang benar. Sayyid Qutb berkata, akidah Islamiyah adalah akidah yang jelas dan murni. Tidak ada sedikit pun darinya yang tegak di atas persangkaan, dugaan, atau syubhat. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui dengan yakin dan belum engkau pastikan kebenarannya, baik berupa perkataan atau riwayat yang disampaikan dari suatu zahir yang ditafsirkan atau kenyataan yang dijelaskan sebabnya dari hukum syar'i atau masalah keyakinannya. Nah, yang kedua adalah ta'assub atau fanatik buta. Asabiyah atau ta'assub adalah istilah dalam Islam yang artinya fanatik buta. Ta'assub bukanlah sebuah kenikmatan ataupun sebuah keagungan, melainkan sebuah penyakit yang secara sadar atau tidak sadar mampu menginfeksi siapa saja. Penyakit ini termasuk penyakit yang berbahaya dan memiliki kemampuan untuk merusak tatanan syariat Islam. Fanatik buta merupakan adat istiadat orang-orang yang lemah dan celah-celah kebodohan, di mana jika seseorang tertimpa olehnya akan membutakan dan akan merampas akalnya. Yang ketiga adalah taklid. Nah, menurut hukum Islam, taklid ialah mengikuti pendapat seorang faqih atau seorang imam tanpa mengetahui dalil atau sumber hukumnya. Sedangkan taklid menurut sebagaimana yang dikemukakan oleh Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya Al-Madhhabiyah Akhtar Bid'atin Tuhaddidus Syariatil Islamiyah. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengerti dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat tersebut. Di samping itu, taklid adalah keniscayaan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam berijtihad atau mengistinbat hukum baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Yang keempat adalah ghulu. Yang dimaksud dengan ghulu dalam akidah ialah sikap melampaui batas pada hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam dan memiliki kaitan yang erat dengan permasalahan pokok. Ghulu ini lebih condong kepada pemikiran firqah-firqah sesat seperti ahli kalam dan filsafat yang bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka menyelisihinya sehingga keluar dari jalan yang lurus. Yang kelima adalah al-ghaflah, adalah hilangnya sesuatu dari pikiran seseorang serta tidak mengingatnya. Terkadang kalimat al-ghaflah juga digunakan bagi seseorang yang meninggalkan sesuatu karena menyepelekan atau menolaknya. Jadi ghaflah adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya yang menimpa individu dan umat. Ia adalah penyakit yang amat membinasakan, yang membunuh kebaikan dan penghancur semangat. Ia adalah pohon yang buruk yang disirami dengan air kebodohan dan membuahkan su'ul khatimah.
Ia adalah penyakit yang keras yang membuat seseorang kehilangan tujuannya dan menghabiskan energinya. Yang keenam adalah rumah tangga yang jauh dari nilai-nilai Islami. Dalam rumah tangga Islami, segala adab-adab Islam dipelajari dan dipraktikkan sebagai filter bagi penyakit moral di era globalisasi ini. Suami bertanggung jawab terhadap perkembangan pengetahuan keislaman dari istri dan bersama-sama menyusun program bagi pendidikan anak-anaknya, saling tolong-menolong dan saling mengingatkan untuk meningkatkan kefahaman dan praktik ibadah. Oleh sebab itu, suami dan istri harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam. Nah, rumah tangga yang jauh dari penjabaran di atas dapat menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi penyimpangan dari tauhid. Jadi, orang tua punya peranan besar dalam meluruskan jalan hidup anak-anaknya. Nah, yang ketujuh adalah enggannya media pendidikan dan media informasi dalam melaksanakan tugasnya. Kebanyakan kurikulum pendidikan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam, bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Sedangkan media informasi baik media cetak maupun media elektronik berubah menjadi sarana penghancur dan perusak, atau paling tidak hanya memfokuskan pada hal-hal yang bersifat materi dan hiburan semata. B. Efek dari penyimpangan tauhid. Bahaya tidak bertauhid keimanan yang kuat akan memberikan hikmah dan manfaat yang besar. Sebaliknya, sikap yang tidak bertauhid akan mendatangkan hal-hal negatif, diantaranya 1. Orang yang tidak bertauhid tidak akan mempunyai rasa optimisme dan pengharapan dalam hidup, karena tidak ada dalam benaknya keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati. 2. Orang yang tidak bertauhid akan berpandangan sempit. 3. Orang yang tidak bertauhid akan mudah tertipu oleh hal-hal yang bersifat keduniawian. 4. Orang yang tidak bertauhid akan tertutup hatinya. 5. Orang yang tidak bertauhid akan selalu diliputi dengan kegelisahan dan kegersangan jiwa. 6. Orang yang tidak bertauhid akan masuk neraka, karena ia akan terjebak pada praktik kemusyrikan, dan kemusyrikan adalah dosa yang tidak akan diampuni. Bahaya kerusakan akidah bersifat latin baik terhadap individu, jamaah, maupun umat di dunia dan di akhirat. Di antara bahaya-bahayanya adalah 1. Menjerumuskan seseorang atau jamaah ke dalam lubang kesyirikan dan kekufuran serta pengingkaran terhadap akidah yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibawa oleh Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Menolak ketentuan-ketentuan syariat dan mengutamakan ajaran nenek moyang, fanatisme akal, dan sebagainya daripada ketentuan-ketentuan syariat tersebut. 3. Mengakibatkan kehinaan, keterbelakangan, dan kerendahan umat Islam sepanjang masa dan tempat. 4. Memecah belah persatuan umat, menghancurkan kejayaan mereka, serta kemenangan demi kemenangan yang telah mereka raih. 5. Menjauhkan kaum muslimin dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menyebabkan terjatuh ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. C. Cara penanggulangan sikap penyimpangan tauhid. 1. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menimba akidah yang benar. Sebagaimana para ulama salaf mengambil akidah mereka dari keduanya, karena tidak akan membaik nasib umat ini kecuali dengan apa yang menjadikan awal umat ini menjadi umat yang terbaik. 2. Mempunyai perhatian dan minat yang besar dalam mempelajari dan mengajarkan akidah yang benar pada setiap tingkatan pendidikan. 3. Hanya mengajarkan kitab-kitab akidah salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjauhi kitab-kitab yang ditulis oleh mereka. 4. Tegaknya setiap dai untuk memperingatkan, memperbaiki, dan meluruskan semua bentuk akidah rusak yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Metode-metode peningkatan kualitas akidah. Seorang mukmin harus memiliki kualitas akidah yang baik, yaitu akidah yang benar, kokoh, dan tangguh. Kualitas akidah tidak hanya diukur dari kemauan seseorang untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada yang lain seperti yang tercantum di dalam rukun iman. Di antara cara atau metode yang bisa diterapkan adalah 1. Melalui pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan itu bisa dimulai dari keluarga.
2. Melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Sekian dari video presentasi kami, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.